Sumemburat pang wetan kala wanci kang pinesti sedaya peparingi Gusti. Solah tingkah muno-muni tindak tanduk kang nyawiji linambaran agama ageming ngaji. Ono urip ono mati padang peteng kang wis mesti bunga susah iku peparingi Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, dulur-dulur dimanapun Anda berada, kembali berjumpa lagi dengan kita di konten dadaan ini tadi Mas ya, konten dadaan gak sengaja, wis moro-moro wis. Ayo nggih konten masih di Roni Sanjaya Channel. Sore ini, kebetulan hari ini sore ini tadi kita lagi biodo. Biodo itu bahasa Jawa yang makna artinya itu rewang atau gotong royong, karena ada saudara atau tetangga atau famili yang punya hajat. Nah itu kita membantu. Ngudek jenang, tiba-tiba Mas Arif datang, terus baru dari mana itu tadi Mas Arif? Ya kebetulan ada saudara nelpon, terus di suatu perusahaan karyawannya ada yang kesurupan, yang minta bantuan. Alhamdulillah sudah iso dinetralisir. Iya. Jadi itu tadi dulur-dulur, kita bikin konten ketidaksengajaan tadi karena itu tadi. Nah terus ini juga ada di depan kita ini properti, tapi bukan hanya sebatas properti aja, tetapi kayu ada namanya. Nah ini nanti tak jelaskan ini. Kita kembali ke pokok yang itu tadi, masalah kesurupan itu tadi Mas Arif. Oh ya, sebelah kanan saya ini siapa Mas namanya? Raden Mas Joni. Oh Mas Joni dari Telatah Banyuwangi, Jawa Wetan. Jawa Wetan, pesisir wetan, cedeke Alas Purwo, suku Osing, tetapi sampean Jawanya. Jawa. Nah, jadi Jawa sama Osing. Sebelah kiri saya, sinten Mas? Arif Nah, channelin apa nih? Arif Subandi. Arif Subandi, channel YouTube, lur. Vlogger. Nah, itu tadi masalah kesurupan itu tadi di perusahaan. Itu bisa diceritakan sedikit Mas, penyebabnya itu tadi. Begini, untuk kesurupan biasanya ada raga ya. Di dalam raga ini ada sukma. Ketika raga kita tak terkontrol, ada suatu masalah atau apapun, itu biasanya sukma kita itu melayang kemana-mana dan nggak fokus pada diri kita atau termenung lamun dan sebagainya, karena beban hidup atau permasalahan yang begitu berat. Akhirnya sukma di dalam area manapun, dimanapun tempat itu kan banyak sesuatu yang energi yang mempengaruhi dalam jiwa kita. Akhirnya energi yang lain ini memasuki raga jiwa seseorang tersebut. Soalnya sangat berbahaya sekali.
kesurupan. Karena apa? Raga yang kita simpan atau raga yang ada dalam ini tubuh Fisik kita. ya, ada sukma itu kalau digantikan yang lain itu kalau kan jauh ya. Iya. Iki lek wis kesuwen klebon iku suwe-suwe sukmane iku sok adoh kesasar lali omah gak iso mule. Lah iku sing bahaya iku sing dikone iku. Makane kadang lek ana wong lho kon iki sapa le iku pun lho linglung karo karena jiwa sing ana di raga iki mang wis metu adoh. Lah lek iku gak ditangani ya iso nang barang itu ya. Nah, itu kan iku mau. Nyun sewu ini Mas Arif ya, Mas Joni. Saya pernah membaca, cuman lali. Mungkin nanti dulu yang ada di rumah lagi nonton acara ini mungkin bisa mengingatkan, nanti tulis saja di komentar, kolom komentar. Itu kan ada kalau nggak salah itu ada 2 versi secara psikologis dan juga secara spiritual. Nah ini kan harus kita bisa membedakan Mas ya, nyun sewu kita sinkronkan supaya nanti nggak terlalu menjurus ke kanan ataupun ke kirinya. Nah ini kan harus balance, harus seimbang. Itu kan secara tadi itu pasien si A tadi itu, pasiennya tadi itu karena ada sebuah tekanan psikologisnya atau seperti ya apa setelah posisi setelah dinetralkan sadar itu tadi. Jadi jiwa atau raga manusia ini kan labil ya. Labil karena ketidakmampuan kita menghadapi sesuatu yang saya jelaskan di awal tadi. Itu cenderung ke kemasukan. Beda lagi dengan psikologi yang namanya depresi. Nah, ini ada depresi ya, itu dalam psikologi itu sama, beban hidup, beban masalah yang wis nimbun lah, wis klimaks, sudah puncak. Itu juga menimbulkan efek yang sama, tapi juga enggak ada unsur makhluk yang masuk. Itu pun juga menimbulkan luapan emosional yang terkontrol, akhirnya meledak. Nah itu tadi dulu yang tak maksud, cuman istilahnya lupa saya, mohon maaf ini. Terus tak geser ke Mas Joni ini, asli Banyuwangi Mas ya? Asli Banyuwangi. Nah udah berapa lama Mas di Malang? Kurang wis berapa ya? 10, 20? Sekitar 18 tahun. 18 tahun, kurang lebih 18 tahunan ya berada di Malang. Waktu di tanah kelahiran Banyuwangi, ini kan nyun sewu Mas. Daerah Banyuwangi itu kan terkenal dalam tanda kutip kan mistiknya yang luar biasa. Punya pengalaman apa ini Mas? Waduh, kalau pengalaman ini macam-macam ya, dalam tanda kutip yang kan cedek karo Alas Purwo. Ini kan rata-rata ya, waktu dulu itu istilah generasi di atas saya masih ngugemi tradisi. Jadi ya namanya tradisi harus dijaga. Uri-uri budaya. Iya, uri-uri budaya. Makanya di sini ada komunitas uri-uri budaya seneng dan terenyuh gitu loh. Ternyata masih ada juga di wilayah perkotaan yang masih uri-uri bangga gitu loh Mas. Sebagai generasi bangsa yang istilahnya juga nggak boleh lupa juga budaya. Cuman kalau daerah saya sana cenderung ke arah yang itu tadi negatif. Nah ya, karena sudah mindset yang terbangun dan yang lebih menonjol memang itu. Iya. Cuman ya kalau untuk budaya yang lainnya ya memang hampir sama semua ya. Sama. Iya. Ini kalau diseruput di kopi ini tambah gayeng ini jagongannya ini. Mantap ini. Nah, kayaknya itu tadi ya masalah mistik, masalah kerasukan. Jadi ada beberapa versi, ada beberapa pendapat. Nanti tergantung kembali ke kitanya masing-masing gimana kita menyikapinya. Jadi seperti itu dulur ya. Jadi nggak usah terlalu, yang penting kuncinya nggak usah panik, tetap konsentrasi, harus fokus, jangan sampai gampang lamun, kosong, supaya
tetap kita itu mengontrol diri kita. Jadi supaya lebih, mungkin kurang lebihnya seperti itu Mas Arif ya. Nah ini kayu ini properti yang tadi saya sebut di awal tadi itu. Monggo Mas Arif dijelaskan. Ini nama kayunya itu apa? Terus mungkin ada fungsinya. Terus ya monggo lah jenengan jelasaken ini yang lebih paham ini. Ya sadurunge sepuro mungkin ana dulur-dulur sing lebih paham dengan kayu iki. Mungkin penjelasan kono kurang lebih nanti iso Tambahi di kolom komentar nanti. Soalnya apa ya awake dhewe saling ngisi, saling memberi, mungkin akan menambah sesuatu hal buat diri kita. Jadi yang saya ketahui iki kayu Telogosari. Telogosari. Sering disebut dengan kayu goib, kayu demit dan sebagainya. Khasiatnya ini luar biasa, khasiat luar biasa. Dan kemarin perjalanan saya keliling waktu itu dan menyusuri, tiba-tiba ada suatu energi untuk saya ke sana, jadi gak sengaja saya mendapatkan sebuah kayu Telogosari. Jadi sadurunge menjelaskan kayu Telogosari, tekok jenenge Telogo karo Sari. Telogo itu adalah sebuah lobang gede, di situ ada banyu, Isinya air. jadi sebuah wadah di mana menampung air. Lah iki kan wadah buana wadah alam dunya dan sari itu adalah intinya. Inti. Jadi inti pati daripada dunia dan alam sekitarnya adalah Telogosari. Juga dipercaya untuk seperti tidak hanya kayu Telogosari ya, bambu petuk, Pring petuk, pati lele dan sebagainya. Iki luar biasa khasiate. Jadi gak gampang oleh golek atau nemu kayu Telogosari. Apalagi yang unik. Jadi ini tempuk. Nah, biasanya kan cabang. Ini pohon cabang kan zigzag ya. Ada umumnya. Ini tempuk. Ini sama ini tempuk. Ketemu. Kalau bambu ketemu rosnya. Ros, pati lele dan sebagainya. Kalau ini adalah kayu. Kesannya tembus. Golek kayune angel. Apa maneh sing oleh pang. Nah ini ada cabang lagi yang ada di sini. Iya. Kayaknya simetris. Enggak, masalahnya kan dia pernah krungu tapi angel. Seperti ini. Jadi kumang memang yo. Ini saya dapat di. Nah iya, dapatnya di mana ini? Tapi nggak oleh disebut no. Iya. Yo, bukan kita merahasiakan ya. Tapi menurut yang aku minta, ojo dudui panggonane nggon iki. Nek jelasno fungsi, manfaat dan sebagainya. Dan biasanya di hutan sing akeh di hutan. Tapi aku nemu iki di pinggir pantai. Nah, sing jelas clue-nya pinggir pantai. Wis dulur-dulur lek kate goleki di Pulau Jawa, pesisir Pulau Jawa. Ujung kulon sampai ujung etan. Waduh, sampean goleki. Wis pokoke pesisir pantai, clue-nya itu. Nah, juga dipercaya ini kan kayu demit. Nah, dipercaya juga kesenengane Kanjeng Ratu Kidul. Nah, itu apa Mas? Coba dijelasno. Jadi banyak bolo-bolo dulur-dulur kepingin menemui Kanjeng Ratu. Iku gak iso ya apa sih kok gak iso. Nah, terus ada WC. Lho lek kepingin ketemu Kanjeng Ratu, saranane ono di samping kembang dan sebagainya. Iku ngobongo kayu Telogosari. Soale
asap yang ditimbulkan dari kayu Telogosari ini iso mengundang Kanjeng Ratu gitu. Kesenangan nih. Kesenangan. Istilahnya sebagai media. Medianya untuk istilahnya bahasa kita untuk sekarang ini Password. Nah, password ataupun kuota internetnya penyambung. Nah, ini Password ya. dibakar ini nanti seperti apa Mas? Itu Mungkin tester ya. Tester bisa jadi dicoba. nanti dicoba. Juga Kita masuk ini Mas ya. ini termasuk nanti ini kan di bawah ini tak potong. Oh. Tak potong cuman saya hilangkan kulitnya. Ini potongan dari ini. Juga banyak dulur-dulur kita di supranaturalis, kayu ini bisa menarik atau apa namanya itu, Sebagai media tarik gaman. Oh, Jadi gini dulu, nyun sewu Mas Arif. Kayu Telogosari ini dipercaya juga sebagai salah satu sarana media mediasi. ubur rampe. Nah, untuk istilahnya narik tosan aji. Nah, jadi Tidak hanya seperti tosan itu. aji, Lain-lain juga. duit. Wah, oh. waduh. Jadi duit barang ya juga. Iki Enggak paham ini. Jadi, ini just iso- info aja ini. iki anu kuncine Bang Goib ya. Kunci Engko kari golek gemboke. ATM Bang Goib. Mungkin bisa dicoba Dicoba dibakar untuk itu tes nanti ya. kayak gimana itu Mas? Biasanya kita tes kayu Telogosari yang asli kita bakar. Nanti kita praktekkan ya. Kita coba membakar potongan daripada yang di bawah. Kita bakar asapnya, kalau asap ini ya. Ini kan dari sini sudah hancur ya. Istilahnya udah. Tapi kalau dari Nagasari ini nanti bisa langsung lurus. Ya ini tergantung nanti berapa senti dari sini. Semakin tinggi. Jadi anunya ini baranya ini nanti ya. Ada 10 cm, 15 cm, yang tertinggi sampai 80 cm itu yang terbagus. Oh. Itu yang terbagus. Lah ini nanti kita tes ini sampai berapa senti. Kurang lebih. Kurang lebih. Kurang lebih. Semakin tinggi semakin panjang. Semakin Asap kualitas kualitas itu semakin bagus. kualitas Telogosarinya semakin bagus. Coba kita Nah, cek, ada korek ya? Kita bakar. Nah ini dulu kita lakukan percobaan pembakaran kayu Telogosari. Nanti asapnya ini nanti seperti ya apa, supaya kita tahu juga. Jadi memang yang pernah saya lihat di kanal-kanal channel YouTube itu, kalau Telogosari itu posisi asapnya itu dia memanjang dulu ke atas berapa senti itu, terus baru pecah. Jadi seperti itu. Ini dibakar aja auranya sempat langsung nih. Ini Kayak ada energi energinya yang ini kita langsung- rasakan ini memang. Ini langsung Secara enggak bergetar langsung. dengan sendirinya nih. Dulu saya pernah dapat juga, pernah dapat, dan itu pun saya tes itu kurang bagus karena cuman 10 cm. 10 cm. Kalau satu jengkalnya kurang lebih 20 cm. 25. Nah, 20 sampai ini berarti segini separuhnya inilah. Posisi naiknya itu cuma segini berarti. Kurang lebih 10 cm. Ini tes yang mudah untuk melihat keaslian daripada Telogosari. Telogosari dengan dibakar, nanti asapnya lurusnya sampai seberapa. Kelihatan udah ya. Nyala kurang nyala. Kurang nyala. Soalnya agak basah barusan dapat. Seharusnya dikeringkan dulu sampai kering, baru kita bisa membakar dengan Proses lebih gampang, lebih cepat. Ini lebih enaknya. ini masih teles, si teles. Si basah iki. Oh berarti posisi dapetnya itu sih tumbuh seger. Tumbuh ini masih basah nih. Makanya tak kulitin biar cepet kering, nanti kita bisa tester.
Berarti nunggu kering untuk kering untuk tesnya. tesnya lebih maksimalnya. Karena ini tadi podcastnya ya dadak ya wis opo anane wis. Bisa sekali sih tas oleh. Soalnya basah. Kalau kering langsung ini. Ya. Ini kondisi basah baru dapat kemarin tester untuk kayu Telogosari. Kita coba ukurannya berapa. Nah, jadi memang asap pembakaran dari kayu biasa dengan kayu Telogosari itu memang ada pembedanya Mas ya. Iya, dari Titik baranya itu. titik bara naik itu sudah beda. Ini kan ada garis ke atas. Ini saya coba di balik kamera ini supaya biar dapat memaksimalkan hasil recordnya. Oke dulur, mohon maaf ini karena media kayu kita mungkin masih basah, jadi hasilnya mungkin yang jelas kurang maksimal. Nanti di saat kita rasa sudah benar-benar kering maksimal, nanti kita coba testimoni lagi ya. Jadi seperti itu Mas Arif ya. Ya. Ini mohon maaf ini saya di balik kamera ini, Mas Arif sendirian di depan. Oke, sekalian Mas, sampai closing aja lah. Nanti kita sambung di vlog berikutnya untuk yang Telogosari. Terima kasih telur-telur. Jadi sedikit pengetahuan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua mengenai kayu Telogosari. Mungkin dari dulur-dulur yang lain yang pengetahuannya lebih banyak dari saya, monggo silakan komen di kolom bawah. Oke, matur nuwun, rayu.